Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang solih dan solihah? Semoga semuanya senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan Pondok Ramadan tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Bagaimana kabarnya puasa hari ini? Masihkah tetap kuat sampai hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa ini hingga Ramadan selesai. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan kita kali ini, materi pada Pondok Ramadan yang akan kita bahas berjudul menyucikan diri di hari yang suci dengan berwudu. Semuanya pasti tahu tentang wudu. Ketika kita mau membaca Al-Quran, kita berwudu. Ketika kita ingin sholat, hendak melaksanakan sholat, kita juga harus berwudu. Bahkan ketika kita mau bepergian, kita mau berangkat ke sekolah, kita juga berwudu. Lalu, apa sih sebenarnya pengertian wudu itu? Rukun-rukun wudu itu apa saja? Apa saja hal yang membatalkan wudu? Lalu apa khasiat dan atau hikmah dari wudu tersebut? Yuk kita bahas bersama-sama. Pertama, pengertian wudu. Wudu merupakan salah satu bentuk bersuci guna membersihkan diri dari hadas kecil dan sebagai salah satu syarat sahnya sholat. Jadi ketika kita berhadas kecil, contohnya kentut, memegang lawan jenis yang bukan mahram, laki-laki bersentuhan dengan perempuan, terus kita buang air kecil, buang air besar, kita ketika hendak ingin melakukan sholat, kita harus wudu terlebih dahulu. Karena wudu itu yang bisa mensucikan diri kita dari hadas kecil tersebut. Nah, ketika kita mau sholat, terus kita tidak berwudu terlebih dahulu, padahal diri kita batal, kita tidak suci, maka sholat kita tidak sah. Seperti itu. Selanjutnya, rukun wudu. Ada 6 rukun wudu. Yang pertama, niat ketika membasuh wajah. Jadi niat ini dibaca ketika bareng dengan kita membasuh wajah, bersamaan ketika kita membasuh wajah. Kita baca bersama-sama niatnya. Nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu atau wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun yang kedua, membasuh wajah. Membasuh wajah ini kita basuh wajah kita dengan air sampai pinggir tempat tumbuhnya rambut. Yang bawah sampai dagu, yang atas dan pinggir sampai tempat tumbuhnya rambut. Nomor 3, membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi ketika membasuh kedua tangan, tidak boleh hanya dibasuh telapak tangannya saja. Jadi kita basuh mulai dari ujung kuku tangan kita sampai siku kita. Ketika kita memakai lengan panjang ya harus dilipat sampai sikunya kelihatan agar bisa tersentuh oleh air. Yang keempat, membasuh sebagian kepala atau rambut. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, dilakukan secara tertib atau berurutan. Maksudnya apa tertib atau berurutan itu? Jadi setelah rukun pertama, tidak boleh langsung melakukan rukun ketiga. Setelah membasuh wajah, kita tidak boleh langsung membasuh kedua kaki. Jadi setelah membasuh wajah, ya harus membasuh tangan dulu sampai siku, terus sebagian kepala atau rambut,
baru kaki. Tidak boleh langsung dari habis membasuh wajah langsung membasuh kaki, itu tidak urut. Jadi rukun yang keenam, rukun wudunya harus urut, harus tertib. Ya, lanjut. Sunnah wudu. Sunnah wudu adalah suatu perkara atau kegiatan yang dilakukan ketika kita sedang berwudu. Ketika kita mau melaksanakan sunnah wudu, maka kita akan diberikan pahala yang lebih oleh Allah. Kalau kita tidak melakukan sunnah, ya kita tidak mendapatkan pahala yang lebih. Kita cuma mendapatkan pahala wudu saja, tidak mendapatkan bonus pahala selain pahala wudu itu. Apa saja sih sunnah wudu itu? Yang pertama, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sebelum memulai berwudu. Jadi, ketika keran sudah dibuka, kita baca bismillah, lalu kita cuci tangan kita terlebih dahulu. Kita basuh tangan kita. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung atau istinsya. Maksudnya ini apa istinsya ini? Jadi air itu kita hirup ke dalam hidung, lalu kita keluarkan lagi. Agar apa? Agar kotoran-kotoran yang berada di hidung kita bisa bersih. Yang kelima, membasuh kesemuanya kepala atau rambut. Jika di rukun tadi membasuh sebagian kepala atau rambut, dalam sunnahnya itu disunahkan untuk membasuh seluruh rambut dan seluruh kepala. Yang keenam, membasuh kedua telinga. Yang ketujuh, membersihkan sela-sela jari kaki dan tangan. Jadi ketika membasuh tangan dan kaki, jangan hanya dibasuh saja, tapi juga dibersihkan sela-selanya. Disela-selani. Jadi sela-sela jari jemari kaki dan tangan itu dibersihkan. Nomor 7, seperti ini ya, menyela-nyela itu. Ya, menyela itu seperti ini. Itu menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki juga harus diselani juga agar mendapat pahala sunnah wudu. Yang kedelapan, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Jadi kanan dulu kita basuh, habis itu yang kiri. Tangan kanan terlebih dahulu, baru tangan kiri terlebih dahulu. Yang kesembilan, membasuh tiap anggota wudu 3 kali. Ya, yang kanan dibasuh 3 kali, yang kiri dibasuh 3 kali. Agar apa? Ketika basuhan pertama kadang itu kita tidak bisa membasahi anggota wudu kita. Dan ketika dibasuh 3 kali, insya Allah anggota tubuh kita itu sudah bisa terkena air semuanya. Yang ke-10, membaca doa setelah wudu. Bagaimana bunyi doa setelah wudu itu? Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, setelah kita membaca doa setelah wudu, mari kita lihat video praktek wudu yang benar yang akan dicontohkan oleh adik kita Ananda Ayatul Husna Azalia Mu'arif.
Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi kaifiyah atau tata cara berwudu yang benar yang sudah dicontohkan oleh saudara kita. Semoga kita semua bisa meneladani tata cara wudu yang benar dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya perkara yang membatalkan wudu. Apa saja perkara yang membatalkan wudu itu? Yang pertama, adanya sesuatu yang keluar dari jalan dua, yakni kemaluan atau anus, kubul dan dubur. Jadi ketika kita punya wudu lalu kita buang air kecil atau buang air besar atau kita kentut, otomatis wudu kita batal. Nah, seperti itu. Ketika hendak mau melaksanakan sholat, kita harus wudu terlebih dahulu. Nomor 2, tidur yang tidak meletakkan pantat melekat pada tempat duduknya. Maksudnya apa? Semisal contoh, kita punya wudu, lalu kita mengikuti majelis pengajian atau majelis sholawat, kita duduk bersila. Nah, duduk bersila itu pantat kita itu melekat pada lantai, pada tempat duduk. Nah, lalu ketika mengikuti pengajian kita tertidur. Nah, ketika kita tertidur beberapa menit lalu kita terbangun. Nah, ketika kita terbangun, kita tetap dalam posisi duduk awal kita, wudu kita itu tidak batal. Jadi tetap kita dalam keadaan bersila dan pantat kita melekat pada tempat duduk atau lantai. Beda lagi, kita punya wudu lalu kita duduk terus kita tertidur. Nah, duduk kita dalam posisi bersila lalu bangun-bangun kita dalam keadaan terlentang tidurnya. Terus bangun-bangun dalam keadaan kita selonjoran. Bangun-bangun kita dalam keadaan sujud atau yang lainnya. Nah, wudu kita itu batal kalau seperti itu ya. Tapi kalau kita duduk tetap meletakkan pantat melekat pada tempat duduknya tidak batal. Itulah yang menyebabkan wudu kita batal. Yang ketiga, hilangnya akal sebab pingsan, tidur, mabuk, epilepsi dan sebagainya. Apa itu epilepsi? Epilepsi itu adalah sebuah penyakit atau lebih dikenal dengan ayan. Itu ketika penyakit itu kambuh, akal kita atau tubuh kita itu tidak bisa terkontrol. Akhirnya wudu kita itu juga batal karena akal kita sudah hilang ketika penyakit itu kambuh. Bebarengan dengan penyakit itu kambuh, akal kita hilang. Nah, ketika hendak melaksanakan sholat, kita harus wudu terlebih dahulu. Yang keempat, bersentuhnya kulit antar lawan jenis yang bukan mahramnya. Ketika ada seorang laki-laki bersentuhan kulit dengan lawan jenis, dengan perempuan yang bukan keluarganya, maka wudunya itu batal. Bersentuhnya itu kulit langsung dengan kulit, tidak ada penghalangnya, tidak ada bajunya. Itu yang membatalkan wudu. Jadi kalau menyentuh laki-laki dengan perempuan yang bukan keluarganya, bukan mahramnya, kulit ketemu kulit, maka wudunya batal. Ketika hendak melaksanakan sholat harus wudu lagi. Yang kelima, menyentuh alat kelamin dengan batinnya telapak tangan. Kurang ya ini ya, menyentuh alat kelamin dan anus dengan batinnya telapak tangan. Kok bisa? Bisa saja seumpama alat kelamin kita jalan depan atau anus kita jalan belakang itu terkena penyakit gatal ya. Entah penyakit apa namanya, penyakit gatal, lalu kita garuk-garuk lah. Ketika menggaruk-garuk kita dengan menggunakan telapak tangan, entah itu sengaja atau tidak sengaja, itu membatalkan wudu kita. Nah, ketika anus kita sakit lalu kita menggaruk-garuknya dengan telapak tangan, itu wudu kita batal. Tapi kalau kita menggaruknya dengan kulit yang luar atau punggungnya tangan ini, itu tidak membatalkan. Yang membatalkan itu dengan telapak tangan ini. Seperti itu ya nak ya.
Itu hal-hal yang perkara-perkara yang bisa membatalkan wudhu kita. Semoga kita semua bisa melaksanakan wudhu yang baik, wudhu yang sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga ibadah kita, sholat kita, membaca Al-Quran kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hikmah dalam berwudu. Yang pertama, menghapus dosa-dosa kecil, ya. Ketika kita berwudu, otomatis dosa-dosa kecil kita itu rontok. Nah, seperti itu ya. Kalau kita suka berwudu, dosa-dosa kecil kita itu rontok, terhapus oleh wudu kita. Nomor 2, wajah terlihat berseri. Orang yang senantiasa berwudu, selalu berwudu, keluar dari kamar mandi berwudu, ketika mau ke sekolah berwudu, hendak bepergian berwudu, sholat berwudu, ketika mau sholat berwudu, mau mengaji berwudu, itu wajahnya itu kelihatan berseri. Dia tidak tampan, dia tidak cantik, tetapi ketika dilihat orang wajahnya itu enak dilihat, wajahnya itu seger, wajahnya berseri-seri, wajahnya ceria. Yang ketiga, dilindungi dari belenggu syaitan. Orang yang senantiasa berwudu, kemanapun dia berwudu, mau melakukan hal apapun dia berwudu, dia itu dilindungi oleh Allah dengan malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk melindunginya. Dari apa? Dari mara bahaya, dari musibah, dari kecelakaan, dari belenggu syaitan atau dari godaan syaitan. Yang keempat, menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan kulit. Orang yang senantiasa berwudu, orang yang senantiasa memberikan air, mengalirkan air pada anggota wudunya, kulitnya itu akan sehat. Karena apa? Kulit yang kering, kulit yang tidak biasa terkena air, dia itu akan mudah terkena yang namanya bakteri. Tetapi ketika dia itu suka berwudu, mencuci kulitnya, membersihkan kulitnya dengan berwudu, kulitnya akan terlihat sehat dan akan terlihat segar. Yang kelima, pada hari kiamat dalam keadaan putih dan bercahaya. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang senantiasa berwudu, kelak ketika hari kiamat Allah akan memanggilnya, dan dia sendiri itu, orang yang senantiasa berwudu itu dalam keadaan putih dan bercahaya. Nah, seperti itu hikmah-hikmah dalam berwudu. Semoga kita semua diberikan Allah hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa terus dan senantiasa berwudu ketika kita batal. Baik, itulah tadi materi pembahasan tentang wudu pada kegiatan Pondok Ramadan pada tahun ini. Semoga apa yang kita bahas tadi, yang kita pelajari bersama-sama tadi membawa manfaat, membawa barokah, dan menjadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal-amal baik yang memberikan pahala kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Untuk tugasnya, anak-anakku semua silahkan membuat rangkuman atau resuman, nanti dikumpulkan pada pendamping tahfidnya masing-masing. Bisa lewat link yang diberikan oleh pendamping tahfidnya atau bisa dikirimkan lewat chat WA. Oke. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan dari Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.